Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan serta kesempatan sehingga kita bisa melangsungkan pembelajaran kali ini secara daring. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabat sampai akhir zaman. Ya, baik. Materi yang akan kita bahas pada saat ini yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, manfaat mempengaruhi laju reaksi yaitu kita bisa mengetahui reaksi apa saja yang berlangsung secara cepat dan reaksi apa saja yang berlangsung secara lambat yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, baik. Selanjutnya sebelum melangsungkan pembelajaran, saya akan memeriksa kehadiran kalian terlebih dahulu. Yang pertama, Adrian, Alfiana, Andika, Zulhan, ya, Taslima, Asrina. Oke, ya, baik, semuanya hadir ya. Ya, sebelum kita memasuki pelajaran, saya akan membacakan kompetensi dasar pada pertemuan kali ini, yaitu yang pertama 3.6 menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi menggunakan teori tumbukan. Kemudian yang 4.6 menyajikan hasil penelusuran informasi, cara-cara pengaturan dan penyimpanan bahan untuk mencegah perubahan fisika dan kimia yang tak terkendali. Kemudian indikator pencapaian kompetensi pada kompetensi dasar 3.6 yaitu yang pertama, mengidentifikasi beberapa reaksi yang terjadi di sekitar kita. Misalnya kertas dibakar, pita magnesium dibakar, kembang api, perubahan warna, dan potongan buah apel dan kentang, kemudian pembuatan tape dan besi yang berkarat. Kemudian yang kedua, menjelaskan pengertian laju reaksi dan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang ketiga, menjelaskan teori tumbukan pada reaksi kimia. Kemudian indikator pencapaian pada kompetensi dasar 4.6 yaitu menelusuri informasi, cara-cara pengaturan dan penyimpanan bahan untuk mencegah perubahan fisika dan perubahan kimia yang tak terkendali. Kemudian yang kedua, menyajikan hasil penelusuran informasi, cara-cara pengaturan dan penyimpanan bahan untuk mencegah perubahan fisika dan kimia yang tak terkendali. Ya, baik, selanjutnya saya akan memperlihatkan contoh reaksi yang berlangsung secara cepat dan reaksi yang berlangsung secara lambat yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama, reaksi yang berlangsung secara cepat yaitu proses kayu yang dibakar, kemudian gula yang dilarutkan di air yang panas. Kemudian reaksi yang berlangsung secara lambat yaitu perkaratan pada logam dan proses terbentuknya minyak bumi dan batu bara. Baik, kita masuk pada pengertian laju reaksi. Laju reaksi adalah banyaknya mol per liter suatu zat yang dapat berubah menjadi zat lain dalam satuan waktu. Kemudian konsep laju reaksi. Pada reaksi N2 direaksikan dengan 3H2 menghasilkan 2NH3. Nah, laju reaksinya, laju penambahan konsentrasi yaitu ada pada NH3, kemudian laju pengurangan konsentrasi ada pada ada pada N2 dan H2. Nah, jadi laju reaksi menggambarkan seberapa cepat reaktan yang terpakai dan seberapa cepat produk yang terbentuk. Selanjutnya kita masuk pada faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi yaitu ada 4. Yang pertama suhu, kemudian luas permukaan sentuh atau ukuran partikel, kemudian konsentrasi, dan yang terakhir yaitu katalis. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi yang pertama yaitu suhu. Kenaikan suhu dapat mempercepat laju reaksi karena dengan naiknya suhu, energi kinetik partikel zat-zat meningkat, sehingga memungkinkan semakin banyaknya tumbukan efektif yang menghasilkan perubahan. Suhu juga turut berperan dalam mempengaruhi laju reaksi. Apabila suhu pada suatu reaksi dinaikkan,
maka energi kinetik partikel-partikel akan bertambah, sehingga partikel-partikel aktif bergerak dan kemungkinan terjadi tumbukan akan bertambah dan laju reaksi meningkat. Sebaliknya, apabila suhu diturunkan, maka energi kinetik partikel akan berkurang, kemungkinan terjadi tumbukan pun akan berkurang dan laju reaksinya menurun. Ya baik, saya akan bertanya kepada adik-adik semua, pernahkah kalian melarutkan gula di air panas? Apakah ada perbedaan ketika dilarutkan di air dingin? Ya, oke, betul. Jadi saya akan menambahkan perbedaannya, yaitu gula yang dilarutkan di air panas akan cepat larut dibandingkan dengan air dingin, karena semakin tinggi suhu maka semakin cepat laju reaksi. Nah, jadi itulah peran suhu dalam laju reaksi. Ya baik, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi yang kedua yaitu konsentrasi. Nah, konsentrasi mempengaruhi laju reaksi karena banyaknya partikel memungkinkan lebih banyaknya tumbukan, dan itu membuka peluang semakin banyak tumbukan efektif yang menghasilkan perubahan. Nah, bisa kalian lihat ilustrasi di belakang, mana yang lebih memungkinkan terjadinya tabrakan, di jalan yang lenggang atau di jalan yang padat. Dari ilustrasi tersebut, mana yang memungkinkan terjadinya tabrakan? Ya, ada yang bisa menjawab? Belum ada? Oke, baik. Jadi dalam hal ini mobil mewakili banyaknya zat bereaksi. Jadi semakin banyaknya zat bereaksi pada suatu tempat, maka kemungkinan tumbukan semakin besar, sehingga reaksi semakin cepat. Nah, konsentrasi mewakili banyaknya zat yang bereaksi. Jumlah partikel atau zat bereaksi sangat mempengaruhi besar tumbukan dalam reaksi. Jadi, semakin besar konsentrasi, maka semakin besar terjadinya tumbukan. Jadi, jika tumbukan partikel semakin besar, maka reaksi pun terjadi semakin besar. Dengan demikian, kenaikan konsentrasi reaksi memicu aktifnya tumbukan antar partikel dan akan menyebabkan laju reaksi semakin cepat. Nah, jadi dengan penjelasan tadi bisa terjawab bahwa mobil yang berada di jalan yang lenggang akan memungkinkan terjadinya tabrakan. Jadi, konsentrasi mempengaruhi laju reaksi karena banyaknya partikel memungkinkan lebih banyak tumbukan dan membuka peluang semakin banyaknya tumbukan efektif yang dihasilkan, sehingga laju reaksinya akan semakin cepat. Kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi yang ketiga yaitu luas permukaan. Nah, luas permukaan mempercepat laju reaksi karena semakin luas permukaan zat, semakin banyak bagian zat yang saling bertumbukan dan semakin besar peluang adanya tumbukan efektif yang menghasilkan perubahan. Kemudian, semakin luas permukaan zat, semakin kecil ukuran partikel zat. Nah, jadi semakin kecil ukuran partikel zat, maka reaksi pun akan semakin cepat. Kemudian, suatu reaksi kimia akan berlangsung melalui tumbukan-tumbukan dari molekul-molekul yang bereaksi pada zat bereaksi. Semakin luas permukaan, maka semakin banyak bidang sentuhnya, dan kemungkinan tumbukannya akan semakin banyak, sehingga reaksinya terjadi semakin cepat. Nah, contohnya yaitu ketika kita melarutkan vitamin C dalam bentuk tablet dan vitamin C dalam bentuk serbuk. Nah, yang menjadi pertanyaan di sini yaitu manakah yang lebih cepat bereaksi? Ya, jadi yang lebih cepat bereaksi yaitu vitamin C dalam bentuk serbuk. Kenapa? Karena vitamin C dalam bentuk serbuk memiliki luas permukaan yang lebih besar atau yang lebih banyak dibandingkan dengan vitamin C dalam bentuk tablet, sehingga yang lebih cepat bereaksi yaitu vitamin C dalam bentuk serbuk.
Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi yang keempat, yaitu katalis. Katalis adalah zat yang dapat mempercepat laju reaksi. Ada dua jenis katalis. Yang pertama yaitu katalis aktif. Nah, katalis aktif yaitu katalis yang terlibat reaksi dan pada akhir reaksi katalis tersebut terbentuk kembali. Nah, kemudian katalis yang kedua yaitu katalis pasif, yaitu katalis yang tidak ikut bereaksi. Nah, hanya saja dia sebagai media reaksi. Kemudian, bagaimana katalis bekerja akan dibahas pada teori tumbukan. Katalis meningkatkan koefisien reaksi dengan menyediakan jalur reaksi alternatif atau mekanisme dengan energi aktivasi yang lebih rendah. Katalis tidak mengubah kesetimbangan, hanya mempercepat terjadinya kesetimbangan. Contohnya yaitu produksi NH3 menggunakan katalis PT Catalytic Converter pada knalpot. Jadi, katalis dapat menurunkan energi aktivasi. Dengan adanya katalis, maka partikel tidak perlu mengeluarkan energi yang besar untuk bereaksi, sehingga laju reaksi akan semakin cepat. Jadi, penambahan katalis akan mempengaruhi laju reaksi tanpa mempengaruhi hasil reaksi. Nah, sekali lagi, penambahan katalis akan mempercepat laju reaksi tanpa mempengaruhi hasil reaksi. Selanjutnya yaitu contoh laju reaksi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini contohnya yaitu ada 3. Yang pertama, reaksi yang berlangsung secara cepat. Kemudian, reaksi yang membutuhkan beberapa waktu seperti menit, jam, atau hari untuk mengetahui hasilnya. Dan yang ketiga yaitu reaksi yang berlangsung secara lambat. Nah, jadi yang pertama yaitu contoh dari reaksi yang berlangsung secara cepat. Seperti yang sudah saya katakan di awal pertemuan, contohnya yaitu proses pembakaran kayu, kemudian melarutkan gula pasir di air panas, kemudian yang terakhir pembakaran kembang api. Selanjutnya yaitu contoh dari reaksi yang membutuhkan beberapa waktu seperti menit, jam, atau hari untuk mengetahui hasilnya, yaitu yang pertama proses pembuatan tape, kemudian proses pematangan buah. Yang ketiga yaitu contoh dari reaksi yang berlangsung secara lambat. Yang pertama terbentuknya batu bara dan minyak bumi, kemudian perkaratan pada logam. Oke, jadi sebelum mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, saya akan membagikan lembar kerja peserta didik kepada kalian melalui grup WhatsApp yang telah dibuat tentang materi faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Silakan dikerjakan kemudian dikumpul melalui WA pribadi saya. Kemudian untuk materi yang akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya yaitu kesetimbangan kimia. Saya harap kepada adik-adik semua bisa mempelajari terlebih dahulu dasar-dasar dari kesetimbangan kimia. Oke, baik, terima kasih semuanya. Saya akhiri pembelajaran kita pada saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.